Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Prodi Akuntansi P2K Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kali ini kami akan menjelaskan materi tentang asuransi syariah pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Kelompok 4 beranggotakan saya sendiri Kurniawati bersama rekan saya Triani, Dian Apriliawati, Dewi Sakinah Simorangkir, dan Siti Aisyah. Asuransi syariah. Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris yaitu insurance, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata pertanggungan. Dalam bahasa Belanda, biasa disebut dengan istilah asuransi dan verzekering. Asuransi syariah adalah pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Syariah berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam perspektif ekonomi Islam, asuransi dikenal dengan istilah takaful, yang berasal dari bahasa Arab taka, falayataka, fulu takaful, yang berarti saling menanggung atau saling menjamin. Asuransi dapat diartikan sebagai perjanjian yang berkaitan dengan pertanggungan atau penjaminan atas risiko kerugian tertentu. Asuransi takaful merupakan pihak yang tertanggung penjamin atas segala risiko kerugian, kerusakan, kehilangan, atau kematian yang dialami oleh nasabah pihak tertanggung. Dalam hal ini, si tertanggung mengikat perjanjian penjaminan risiko dengan si penanggung atas barang atau harta, jiwa, dan sebagainya, berdasarkan prinsip bagi hasil yang mana kerugian dan keuntungan disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam pengertian asuransi yang telah dijelaskan, menunjukkan bahwa asuransi mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya pihak tertanggung. Yang kedua, adanya pihak penanggung. Yang ketiga, adanya perjanjian asuransi. Yang keempat, adanya pembayaran premi. Yang kelima, adanya kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan. Dan yang keenam, adanya suatu peristiwa yang tidak pasti terjadinya. Asuransi merupakan cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko ancaman bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya, atau dalam aktivitas ekonominya. Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, telah disebutkan bahwa asuransi adalah transaksi perjanjian antara dua pihak, di mana pihak yang satu berkewajiban membayar iuran, dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Abbas Salim berpendapat bahwa asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil yang sudah pasti sebagai pengganti kerugian-kerugian yang belum pasti. Jadi, dapat disimpulkan asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan perusahaan asuransi. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional, yang pertama, prinsip dasar, yang kedua, akad atau perjanjian, yang ketiga, kepemilikan dana dan pengelolaan, yang keempat, pengawasan dana, yang kelima, dana hangus, yang keenam, surplus underwriting, yang ketujuh, wakaf dan zakat, yang kedelapan, pembayaran klaim dan polis. Perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Yang pertama bisa dilihat dari prinsip dasar. Asuransi syariah, pertanggungjawab risiko adalah antara perusahaan asuransi dengan peserta atau risk sharing. Peserta saling membantu dan tolong-menolong
Pengumpulan dana dikelola dengan cara membagi risiko kepada perusahaan dan peserta asuransi itu sendiri. Jadi sangat jelas di situ dikutip bahwa mereka membagi risiko antara perusahaan asuransi dengan peserta. Pada asuransi konvensional, pemindahan risiko dari peserta ke perusahaan adalah bersifat penuh atau risk transfer. Secara sepenuhnya, asuransi akan menanggung risiko atas nama tertanggung, baik itu aset, kesehatan, maupun jiwa. Ini tentunya menyesuaikan dengan catatan yang berlaku. Yang kedua, akad. Akad atau perjanjian. Untuk asuransi syariah, akad yang menjadi landasan adalah akad tafakul, yaitu tolong-menolong. Jika terjadi masalah atau musibah pada salah satu peserta lain akan membantu dengan cara dana tabarrut atau dana sosial. Sedangkan pada asuransi konvensional, prinsipnya adalah akad tabaduli, yaitu jual beli. Akad ini dijalankan menurut syarat, yaitu ada kesepakatan hal-hal seperti pembeli, penjual, objek yang diperjualbelikan, harga, dan ijab kabul. Dalam hal ini, setiap pihak saling memahami dan menyetujui transaksi yang terjadi. Selanjutnya, yang ketiga adalah kepemilikan dana dan pengelolaan. Pada asuransi syariah, dana dimiliki semua peserta asuransi sehingga perusahaan hanya berperan sebagai pengelola dana tanpa hak memiliki. Dana ini lalu akan dikelola semaksimal mungkin untuk keuntungan peserta asuransi dengan sistem transparan. Yang kedua, pengelolaan dana asuransi syariah bisa melibatkan objek-objek yang halal dan tidak boleh mengandung ketidakjelasan atau kesamaran atau subhat, baik secara hukum, sifat, maupun faktanya. Instrumen investasi yang harus dipilih harus sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan pada asuransi konvensional, dana premi harus dibayarkan nasabah atau tertanggung sama seperti transaksi jual beli pada umumnya. Dana ini akan dikelola sesuai perjanjian, misalnya dialihkan sebagian ke biaya dana investasi atau pertimbangan lain sesuai jenis produk asuransi yang dimiliki demi mendapatkan keuntungan maksimal. Yang keempat adalah pengawasan dana. Pada asuransi syariah, ada melibatkan pihak ketiga sebagai pengawas kegiatan asuransi, yaitu Dewan Pengawas Syariah atau DPS. DPS itu sendiri bertugas mengawasi proses transaksi perusahaan agar tetap memegang prinsip syariah. DPS bertanggung jawab kepada Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Sedangkan dalam asuransi konvensional, tidak ada badan pengawas khusus tertentu untuk kegiatan transaksi perusahaan. Namun prinsipnya, setiap perusahaan asuransi resmi dan terdaftar harus menurut pada peraturan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau yang disebut OJK. Yang kelima, dana hangus. Asuransi syariah tidak memperlakukan istilah dana hangus. Dana tetap akan bisa diambil meskipun nantinya ada sebagian kecil yang diikhlaskan sebagai dana terbaru. Ketika seseorang tidak sanggup melanjutkan asuransi syariah, dana tetap dapat ditarik sepenuhnya sesuai yang sudah pernah dibayarkan kepada perusahaan asuransi syariah. Berbeda dengan asuransi konvensional, status dana langsung hangus ketika periode polis berakhir, tidak sanggup membayar premi berjalan dan ketentuan lainnya. Yang keenam, surplus underwriting. Pada asuransi syariah ada sistem surplus underwriting bagi semua peserta asuransi. Pembagian keuntungan bersifat pro rata. Pada asuransi konvensional tidak ada pembagian keuntungan, tetapi ada istilah no claim bonus pada beberapa produk asuransi. Ini adalah pemberian kompensasi kepada nasabah atau tetanggung jika tidak pernah melakukan klaim dalam jangka waktu tertentu. Yang ketujuh, ada wakaf dan zakat.
Wakaf adalah penyerahan hak milik atau harta benda yang tahan lama kepada penerima wakaf atau nakir dengan tujuan demi keselamatan umat. Karena wakaf memiliki manfaat perlindungan, peserta asuransi atau nasabah dapat mewakafkan manfaat asuransi berupa santunan asuransi meninggal dunia dan nilai tunai polis. Zakat adalah harga tertentu yang wajib diberikan oleh umat Islam kepada golongan yang berhak menerima, misalnya fakir miskin. Zakat bersifat wajib pada asuransi syariah dan diambil dari besarnya keuntungan perusahaan. Aturan wakaf dan zakat tidak ada pada asuransi konvensional. Pembayaran bisa diberikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedelapan, ada pembayaran klaim polis. Asuransi syariah akan mencairkan dana tabungan bersama untuk membayar klaim nasabah pada asuransi syariah. Sebuah polis bisa diatasnamakan per keluarga inti, ayah, ibu, dan anak, seluruh keluarga, dan mendapatkan perlindungan rawat inap rumah sakit. Klaim juga biasa dibayarkan dengan sistem cashless atau semua tagihan yang timbul tanpa menutup kemungkinan double klaim terhadap asuransi lain. Asuransi konvensional akan menanggung klaim asuransi nasabah dari dana perusahaan sesuai ketentuan polis yang berlaku tentunya. Dikarenakan polis bersifat individu, hanya boleh diatasnamakan satu orang saja. Terkecuali memang ada manfaat polis tertentu yang punya fasilitas keluarga. Pembayaran klaim polis, reimburse, cash plan, atau cashless, double claim tergantung ketentuan yang berlaku pada masing-masing kebijakan polis asuransi. Akad-akad dalam asuransi syariah yaitu ada dua. Yang pertama akad tijarah dan yang kedua akad tabaruh. Akad tijarah sendiri memiliki pengertian yaitu akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Bentuk akadnya menggunakan mudharabah. Jenis akad tijarah ini dapat diubah menjadi akad tabaruh bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya. Akad tijarah ini adalah untuk mengelola uang premi yang telah diberikan kepada perusahaan asuransi syariah. Masa perjanjian habis, uang premi akan dikembalikan beserta bagi hasilnya. Yang kedua ada akad tabaruh, memiliki pengertian semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Akad di dalam akad tabaruh adalah akad hibah dan akad tabaruh tidak bisa berubah menjadi akad tijarah. Akad tabaruh adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana tabaruh untuk tujuan tolong-menolong di antara peserta yang tidak bersifat klaim, bukan untuk tujuan komersial. Akad yang mengikuti dalam pelaksanaannya akad tijarah dan tabaruh, yang pertama ialah akad wakalah bil ujrah. Pengertiannya ialah akad tijarah yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola dana tabaruh atau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa ujrah, biasa diartikan dengan fee. Yang kedua ada akad mudharabah yang artinya adalah akad tijarah yang memberi kuasa kepada perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi dana tabaruh dan atau investasi peserta sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa bagi hasil atau nisbah yang besarnya telah disepakati sebelumnya. Jadi dalam akad mudharabah ini dana yang dikelola hanya dari investasi dana tabaruh dan atau investasi peserta saja dengan imbalan bagi hasil sesuai kesepakatan. Dan yang terakhir di sini ada akad mudharabah mustarakoh yang artinya sama dengan akad mudharabah sebelumnya. Yang membedakan adalah di dalam akad mudharabah mustarakoh, investasi dana tabaruk dan investasi peserta akan digabungkan dengan kekayaan perusahaan dan imbalan yang diberikan juga sama berupa bagi hasil
di mana bagi hasil tersebut besarnya sesuai dengan komposisi kekayaan yang telah digabungkan dan telah disepakati sebelumnya. Ada 6 kedudukan dan ketentuan para pihak dalam akad wakalah bil ujroh. Yang pertama, perusahaan bertindak sebagai wakil atau yang mendapat kuasa untuk mengelola dana. Yang kedua, peserta sebagai individu dalam produk saving dan tabarruk bertindak sebagai mewakil atau pemberi kuasa untuk mengelola dana. Yang ketiga, peserta sebagai suatu badan atau kelompok dalam akun tabarruk bertindak sebagai mewakil atau pemberi kuasa untuk mengelola dana. Yang keempat, wakil tidak boleh mewakilkan ke pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin mewakil atau pemberi kuasa. Yang kelima, wakil tidak menanggung resiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi fee yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wan prestasi. Yang terakhir, perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi. Ada 3 kedudukan para pihak dalam akad mudharabah mustarakoh. Yang pertama, perusahaan asuransi bertindak sebagai mudharib atau pengelola dan sebagai mustarik atau investor. Yang kedua, peserta pemegang polis dalam produk saving bertindak sebagai sohibul mal atau investor. Dan yang terakhir, peserta secara kolektif dalam produk non-saving bisa digunakan untuk produk tabungan maupun non-tabungan bertindak sebagai sohibul mal atau investor. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata yang tidak disengaja, mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.